innakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal mukhtaram, segenap para asatid wal asatidah, para tuan-tuan guru, para tuan-tuan haji, para sepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW atau yang mewakilinya, aparatur pemerintah, seluruh jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama saya hormati dan saya muliakan keluarga besar daripada Sohibul Walimah, yaitu Ananda Muhammad Hussein Al-Arab dan juga Ananda Muhammad Hasan Aruhi. Begitu juga orang tuanya Bapak Suryadi dan Ibu Siska Dadoai. Mudah-mudahan ini beliau yang sedang dikhitan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat wal afiat, panjang umur, diberikan rezeki yang luas, yang gampang. Mudah-mudahan senantiasa dijadikan anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan untuk orang tuanya yang mengadakan ini acara walimah, mudah-mudahan rezeki yang telah dikeluarkan, yang telah disekahkan, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan rumah tangganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga kepada keluarga besar Bapak Soleh Mayor dan juga Ustadz Bobi, Bapak Diman, dan juga keluarga besar Majelis SOC. Kita doain mudah-mudahan ustadz-ustadz kita, sepuh-sepuh kita, orang tua kita, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya suaranya anjem banget, kayaknya anjem ya. Nison kayaknya sedikit kurang eho dikit aja. Bisa kagak di eho ini? Kagak bisa ya? Dikit kok ya. Jadi biar kayak kori-kori begitu kan cakepan dikit ya. Lah iya kayaknya suara begini kan lempeng. Biar ada getar-getar dikit gitu kan cakep ya kan. Iya. Orang ngerti ya, udah bener ngerti cabut bayar. Ini kopinya belum ada kopinya. Mati ini. Ini kayaknya tamu-daan ini ya. Mati itu ya. Emang bayarnya ya. Baterainya. Andre pakai ADC. Suaranya batin, mic-nya. Tambahnya ya. Nah ini keren begini, udah mantep ya kan. Iya begini rada kerenan dikit mantul suaranya. Iya. Jadi malam ini kita berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita hadir di sini. Kita mendoakan anak dari saudara kita Bapak Suryadi dan Siska ini, Bu Siska. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan anak mereka, begitupun kembali kepada anak-anak kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, yang udah cucunya cicit mungkin di sini ya. Mudah-mudahan mereka jadikan anak-anak cucu-cucu yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berkaitan dengan khitan, kita wajib bersyukur karena khitan itu merupakan pembersihan. Sakitnya sedikit, sakitnya sebentar, nikmatnya selamanya. Betul gak? Iya, kan kita pengalaman semua ini. Bener kagak? Sakitnya bentaran doang, enaknya selamanya. Makanya dijagain si Otong biar sehat terus. Makanya Nabi bilang, barang sehat bang, alhamdulillah sehat walafiat. Lah percuma pala sehat kalau ini sakit.
Bener nggak? Kantong boleh kosong tapi si otot harus tetap strong. Bener kagak? Percuma banyak duit kalau ini nggak strong, waduh. Waduh, apalah artinya dunia ini? Makanya syariat kita mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Orang yang pertama kali dikhitan ini kan Nabi Ibrahim. Beliau umur 70 tahun, kagak pakai pisau, kagak pakai gunting, kagak dokter, pakai apa? Bayangin coba, itu syariat itu. Bagaimana luar biasanya Rasulullah SAW ini Nabi kita tercinta mengajarkan dan memberikan risalah kepada kita ini yang begitu luar biasa sebagai seorang kita. Bayangin coba, itu barang kita itu kalau ada disunat itu makin tua kita makin menderita. Makin tua makin kenapa? Penyakit kotoran itu dia. Makanya dibersihkan. Makanya kita wajib bersyukur. Alhamdulillah kita ini Islam. Udah pada dihitan semua, amin. Ini kagak ada yang hitan yang belum dihitan ya? Ini udah semua kayaknya ya? Kan ada yang dimodif ya kan? Itu kalau dokternya, bener Ustaz. Dokter yang keren itu dari Kwesan Pak. Anak saya wanita Pak. Biar ada keren dikit dari gedenya mekar ya kan? Mantep, jadi kalau udah masuk nyarang begitu. Ya, sekarang dokter udah keren. Dokter sekarang udah canggih. Mau dibikin apa aja boleh, mau dibawa kembang kan ke matahari. Udah gagah banget dah, udah kayak buaya mungkin bersisik begitu, bangga aja Pak. Biar apa? Rasanya makin lah kan kita ini membuat apaan? Lah kan bisa begitu. Di dunia kita paling banyak 4. Itu juga kalau mobil yang dari kepala. Betul? Makanya mana-mana awas yang belum macam-macam ntar tuh hilang tuh penggayung ya. Bakal kayak gitu itu. Di sini nggak apa-apa boleh atu, maksimal 4. Di surga bidadari begitu luar biasanya. Nungguin kita berjejer. Berarti kalau begitu kenikmatan alam dunia ini tidak jauh daripada syahwat. Karena di sana pun disiapkan seperti itu. Makanya risalah Islam mengajarkan kepada kita untuk membersihkan alat kelamin kita dengan cara disunatin. Setelah disunatin terus ngapain? Bu sampai kawinin baik, kalau mau cuma nyelik doang. Sembuh belum dikawinin baik. Lah jangan. Apa ini bocah? Doain. Makanya ini malam kita semua berdoa. Alhamdulillah kita di sini mau walimah. Apa itu walimah? Tasyakuran. Tapi kan kalau sekarang kok mohon maaf, tahu di sini Maya. Kalau di sana di Amerika begitu orang harus mati. Besok kau begitu dan gitu. Kalau di Alhamdulillah ini masih pada baca Yasin, betul? Betul. Kalau di sana mah Amerika jedak jeduk. Iya, rumah beda. Jedak jeduk. Jedak jeduk. Bukan nyuruh orang datang haji, bukan nyuruh orang baca maulid, jedak dangdutan. Di mana itu? Amerika. Ini kamu kapan sini? Kampung Pucung. Alhamdulillah kalau Pucung mah emang keren kan, mudah-mudahan amin. Kan kalau Pucung enak banget kan? Iya. Mudah-mudahan orang sini mudah-mudahan tidak terkontaminasi, amin. Amin. Dunia boleh modern, dunia boleh canggih. Orang apa dunia mah mau kayak apapun gak masalah. Tapi ingat, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan, kita beragama. Nggak boleh dengan adanya ini berubah zaman, lantas kita ikutin zaman, kagak bisa. Zaman boleh berubah, kita mah tetap agama Islam. Gue punya duit banyak, undang orang makin banyak. Gue punya duit banyak, bikin hidangan lebih banyak. Kenapa? Gue mau sedekah, walimah, syukuran, anak gue mau dihitan. Coba orang lain kadang mohon maaf, anak mau maaf dirayu orang anak. Tom, lu kan udah jemputan tau. Lu kagak malu sekolah dia udah SMP kelas 1. Teman-teman ada kuawa, dia takut karena dia ngeliat tetangganya habis disunati ngejurit. Dia bikin dirancang dong ini bong ini, ada yang begitu. Makanya kalau di Sunda bagus-bagus, di Sunda itu kecil-kecil banget.
umur 4 tahun, 2 tahun udah disulatin, disunat. Kalau di Betawi, di sini Betawi ya rata-rata ya? Iya. Ya. Campuran. Kalau Betawi rata-rata kelas 2 SD, kelas 3 SD udah hidup bekakak begitu. Iya. Iya, kalau di Jawa beda. SMP. Ya kalau di Jawa, emang karena bini saya orang Jawa. Saya punya adik ipar disunatin juga gede. Emang begitu ada, tetapi alhamdulillah mereka sebelum balik mau disunati. Ya mereka nggak mau sunat, ini berbahaya. Makanya kita di sini wajib bersyukurlah, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Itu kopi disuguhin sedekah. Coba kalau nggak orang ke SMP, apa bentuknya sedekah? Bukan, maksiat itu. Makanya kadang mohon maaf kampung, mohon maaf saya nggak anti begitu nggak anti. Orang di rumah suka nggak KDI sih memang. Iya. Di Indonesia tiap malam kadang beres ngaji aja kita nggak TV, ladang dutan, betul nggak? Kadang kita naik mobil mau ceramah mau kemana kapan? Musik, mau ustadz mau siapa orang ngejar musik dia iseng. Ngobrol baik syuting apa sih pak ngomong baik ustadz mau ngomong baik lagi tidur. Risik amat dari kita konsentrasi. Nyetelnya apa dia? Musik, kagak anti kita mah. Tetapi ada hal yang tidak boleh itu kita lakukan buat umum. Biarkan itu dosa kita yang nanggung secara pribadi, tapi jangan ngajak orang lain berbuat dosa. Paham kira-kira? Nah kalau begitu bagaimana Ustaz? Ustaz sekampung dosa semua. Ustaznya mungkin zikir, la ilaha illallah, la ilaha kita sanggup lagi, kita sanggup lagi, kita sanggup lagi, kita sanggup. Wih, dia keganggu. Tadi mau ngaji anak kita terus. Ada benar begitu anak keganggu. Akhirnya anak kita yang kita harapkan jadi anak soleh tidak terjadi, malah mendapatkan anugerah dari Allah yaitu anak soleh. Pengennya anak soleh, pengennya anak soleh. Jadinya anak soleh. Kenapa? Karena salah orang tuanya. Artinya nih anak dari sunatin besok melawan dalam orang tua. Waduh Ustaz doanya agak manjur kemarin itu. Didoain anak soleh melawan, makin parah, makin ganas begini-begini. Kenapa? Orang tuanya yang salah. Nah ini mah satu jeruk pahalanya 10 kali lipat. Apalagi dibacain Yasin, apalagi dibacain Maulid, dibacain sholawat, dibacain al-bani kanji, lebarokah. Tuan rumahnya di sini itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping, 40 rumah ke kiri, ke belakang, 40 rumah semuanya dapat barokah dari pembacaan Maulid. Sallu ala Nabi Muhammad. Padahal tetangga kita lagi ngerungkak lebih di luar dong. Orang ikut selamatan. Ada nonton TV baik, ada lagi main handphone baik, ada lagi nge-game baik, ada lagi YouTuber baik. Tetapi barokah bagaimana? Tetap dapat. Kenapa? Inilah Maulidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan selamatan hari ini. Kalau kita kagak selamatan malam ini, ada yang asinan di rumah DP Yasin? Tidak ada. Kau ini Jegoro? Iya. Jegoro? Kita kadang selamatan itu baca Yasin. Satu, ada orang meninggal. Yang kedua, ada orang selamatan. Makanya bersyukur ada orang meninggal. Kenapa? Dengan berkah orang meninggal, kita jadi bisa baca. Kalau ada yang meninggal, kalau saya itu Yasin dulu 4 kumpul. 40 hari Haji Anu, 40 hari Haji Anu, udah 2 orang. Kata Bu RT besok selamatan lagi, ono 100 hari, ono mau lu belum kampung sebelah, lo gue bukan numpuk. Itu kalau dikirain itu kata tukang ini, aku sebenarnya juga Bu, ada berapa kilo ini? Tanyain lihat Yasin kita di rumah ada berapa puluh itu. Belum anak kita dapat, belum bini kita dapat di pengajiannya dibaca. Betul gak? Betul gak? Makanya setiap kita selamatan begini, tadi nih orang tua kita yang di kuburan, walaupun kita niatnya mendoakan sohibul sowalimah, sohibul hajat, tetap orang tua kita di situ, orang
tua kita udah pada meninggal, yang mereka dikubur di Jawa, di daerah Jawa Barat, di Jawa Timur, yang di Amerika, yang di Afrika, orang tua kita tuh pahalanya nyampe ke sono. Kenapa? Karena kalau anak baca Al-Quran, anak baca sholawat, anak baca dzikir, orang tua langsung dapat pahala dari anak tanpa mengurangi pahala anak. Alhamdulillah. Enak kan kira-kira begitu? Kan nomor 18 nah, belum ketepahnya tuh kan. Kan mau main berkat baik. Mau berkat baik. Hah? Diam-diam aja. Iya, makan aja ada. Berkat, mohon maaf. Berkatnya apa hari ini? Nasi bukan? Nasi? 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 Bukan. Apa? Beras? Enggak, masa nasi atau beras? Nah, lu jauh nasi ribet amat lu. Lu pucing orang pucung lagi malu-malu. Nah, ini udah ciri khas kita. Cuma yang saya pengen tanyain, itu nasi sebesek berapa biji isinya? Kurang lebih 100. Tahu nggak pahalanya berapa? 1 biji per biji itu diberikan. Makanya diadakan walimah. Orang awinin suruh walimah. Orang mau pergi haji walimah sabar. Orang menyulatin walimah khitan. Kenapa? Pada sedekah biar barokah. Pahalanya 1 biji nasi 10 kebaikan. Itu ada berapa nasi isinya? Ya Allah, kita umat Rasulullah dia. Coba kalau ente maksiat ente rangkap orkes, minimal organ tunggal itu dosa semua itu diisi situ. Ustaz dapat dosa. Makanya kalau ada walimah, ada orang hajatan, nanggap maksiat dia, Ustaz jangan datang. Kenapa? Kasihan kepada yang hajatan. Dosa Ustaz beda sama dosa orang awam. Habis dikir, habis wirid, dia kan aku mau kondangan, disuruh dangdutan, mau gak enak, mau kondangan baik. Ya bujuk besok. Kita walaupun amplop kondangan 200.000, itu dosanya sama dengan amplop ke sono. Siapa yang mau dosanya? Sohibul hajat. Makanya rata-rata orang kalau beres hajatan, dia beres pesta, rata-rata pada tekor. Betul. Ada nggak ya betul? Kagak ada. Waduh, beres pesta orang macam artinya ini mau ngelamun aja. Waduh, tenda belum dibayar. Ada Bang Sapri kondangan 3.000. Ada Bang Sapri di sini? Ada. Oh, ada Bang Anu. Aduh, Ustaz cakep banget gocap. Ya Allah, tenda jutaan, sini masakan jutaan, ya Allah. Ya Allah, goceng ceban, 20.000. Tahu di Pucung kalau kondangan berapa di sini kondangan? Sama baik. Kecil. Sama. Pinter banget, kira 200 dinamain. Burung gocap orang apa, kira goceng orang namain. Makan gratis. Udah kebeli di warteg. Itu kalau goceng di warteg pakai oncom doang. Pasti. Sama khusus, betul kagak? Lah kita meredang nambah, ini nambah. Goceng kondangan. Udah tekor, buka kotak ini sohibul hajat. Masya Allah. Kenapa? Maksiat masalah. Coba kalau begini mah, jangan sampai kalau jam pesta, ngundang orang habis 5 juta, mudah-mudahan dapat 50 juta, amin. Gak dapat hari ini, besok kalau ngasih, amin. Yang penting kagak ngasih dosa ke orang. Ini ada berapa orang nih baca maulid, 1 salawat itu kan 10 kebaikan. Kita baca maulid tadi, Masya Allah. Kata Nabi ini ajib nih, dengan berkah nih baca sunat nih, si Husain sama si Hasan dia sunat katanya nih. Ya Allah barokah, ini kampus barokah, amin. Yang punya dosa diampuni dosanya, amin. Mudah-mudahan yang pada sakit diangkat penyakitnya, amin. Yang punya utang biar keluar utangnya, yang punya beres urusannya, yang punya hajat biar kabul hajat, amin. Yang penting ini kampung barokah dunia awal akhirat. Gara-gara maulid.
pas bawa silakan. Keren banget loh. Makanya oleh karena itu kewajiban sekarang ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan nambah. Tapi kalau kita kufur nikmat, maka nanti azab Allah sangatlah berat. Dikasih rezeki bukan sedekahin orang bermaksiat, bahaya. Kufur nikmat itu namanya. Mudah-mudahan artinya di sini keren, amin. Amin. Hah? Buat tadi. Hah? Oh, urusannya perempuan. Bini apa kali berarti? Bini. Rahasia. Benar-benar dah. Pokoknya bikin bahagia aja ya, Bang. Bikin bahagia aja, Bang. Bikin bahagia aja. Bocah rada ngerti-ngerti kipasin bae tong, sabar tong, beneran doang tong. Seminggu udah kabur tong lo. Aduh, mau panas mah, nikmatin aja tong. Super makin itu ada kan. Biar rasa perihnya hilang. Hibur, pakai duit. Bocah kecil pakai jajanan. Aduh sakit mah baru dikeprasin, tenang tau besok di Tamiya. Aduh tenang tau, berbekak udah siap. Udah begitu. Itu barokah, bikin bahagia hidup ini, bikin bahagia. Nah di sini anak itu sebagai suatu tanggung jawab kita. Tetapi terkadang kita ini yang menjurumuskan anak. Sesuai hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani. Tetapi bapaknya lah yang bikin itu anak jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Lah ini bocah lo hidup apa-apaan. Kita anak kita mau jadi apa terserah kita. Anak kita pengen jadi dokter, masukin sekolah dokter. Cuma kudu cerdas, karena nggak ada dokter yang bodoh, nggak ada. Dokter harus tahu itu hitungan. Waduh, dokter udah banyak banget, biayanya mahal. Mau jadi apa? Polisi, jadiin sekolah yang benar, silakan. Polisi udah banyak, di TNI silakan. Mau jadi apapun anak kita silakan. Tetapi modal nomor satu, bagaimana ini anak berbakti kepada kedua orang tua. Saya tanya jawab, kalau anak kita, mak kita bikin senang kita suruh-suruh mau, tong dirokok, langsung ibrit baik, siapa? Tong dirokok, siapa? Pak, kurang ini Pak. Dia udah bilang lo, ntar utang lu biarin dia, siapa? Buku rajin, Pak. Minta lebih bagaimana ini? Dia buat lutong. Kira-kira kita nih anak kita begitu demen kan katanya? Kita malah puyeng di kepala kita banyak masalah, punya anak yang begitu kehibur diri kita. Tapi kita punya duit banyak, dipanggil tong sini tong, biar berokok. Loh, kok gak beli dewek? Orang-orang mendekat sih paling manja, wah punya kaki banyak juga. Buat apa punya kaki? Wah, Pak. Anak kita ngomong begitu. Belum orang tua apa sih Pak? Anak kita suruh enggak, kita omelin ngejawab. Duit kita banyak, rumah kita gede, bagus, punya anak ngelawan mulu. Saya tanya, bagaimana perasaan kita? Betul. Apalagi kita suruh-suruh melawan beri melotot mata dia. Bujuk adik kita di sini dulu. Dari kecil gua urusin udah gede ngelawan gua. Adik kita di sini ya Allah. Gua serampang anak gua. Betul. Ya khawatir gua juga itu ntar. Betul. Gua diemin gua mengkalap aneh hati. Akhirnya apa? Darah tinggi. Stroke. Akhirnya apa? Stroke. Covidnya bener. Duit banyak, akhirnya obat-obatin stroke doang. Kenapa ini gara-garanya? Anak. Siapa yang salah? Bapaknya. Siapa yang salah? Mamanya.
Lo kok bisa begitu? Dari kecil kita dididik agama dulu. Lu mau jadi profesor, lu mau jadi insinyur, lu mau jadi apapun juga terserah. Yang penting satu, lu harus beragama. Makanya nomor satu, orang tua wajib mengajarkan anak satu tentang Tuhannya. Pak, Ya. Pak, Ya. jawab jujur, jawab jujur, jawab jujur, jawab jujur. Ya. Kita punya anak, Ya. sekolah pagi, kita bangunin, kagak bangun-bangun, kita mengkalap kagak? Hah? Kalap kagak? Satu hari bolos, kita bangunin besok kan 2 hari bolos, 3 hari kira-kira kita guyur kagak? Jujur. Kita guyur, coba kita salat subuh. Tahu, kamu? Ya. Ngantuk. Tahu, kamu? Ngantuk. Tahu bangun subuh. Kata bini kita, jangan bangun. Capek ntar dibangun terus ya, jam 9.05 dibangunin. Nah, bangun jam 7 di sekolah. Sholat siapa yang nyuruh? Hah? Kagak sholat? Dosa. Kagak sekolah? Kagak dosa. Di mana buktinya? Tanya ustaz-ustaz sekolah. Dosa kagak sekolah? Siapa yang bilang? Kagak ngaji dosa. Makanya kiai-kiai zaman dulu kalau itu sekolah dosa, dari dulu bikin sekolahan, kagak ada sekolahan. Sekolahan ada semenjak Indonesia itu nomor. Sebelumnya dulu kagak ada sekolah, kagak ada sekolah. Lama ngapa jadi sekarang kita urusan sekolah udah kayak apa tahu kira sholat? Bujuk anak sholat, kagak. Udah itu babanya IPA. Sholat lu, boleh gue kembang tuh. Sholat emang. Bapak ngapain? Ya gue mau. Ya. Kata bini begini bang, makanya bang, katanya udah sholat bang, sholat bang. Itu anak begitu bang, abang. Lu mau ngapain sih lah? Rewet baik, gue dulu punya duit. Gak usah PA. Ada nggak orang sini begitu? Ada nggak orang sini begitu? Sapin. Mana orangnya? Sapin. Suami tolol. Lah tugas lu dari duit doang, bodoh. Saya tanya jawab istri, jawab perempuan, nyari duit lu bisa kagak? Kagak. Perempuan, bini nyari duit bisa kagak? Bisa. Paling bisa. Oh bisa ambil dari lo. Lu kagak percaya, duit kita umpetin nyari duit dapat dari suami. Ke Intel. Ya. Duit udah apa kita taruh itu, bisa ketahuan. Udah keselipin, ketemu. Lebih jago nyari duit. Mana? Duit belanja dikit-dikit bisa dikumpulin. Beli perabot dikit-dikit begini kita kerok. Bibir udah pada hitam bagi udah kayak sepur. Betul. Kapan kita lah mohon maaf, lah saya mau apa ada yang betul kagak? Ya bisa mohon maaf, bahasa begini orang Ciledug yang begini kan bahasa kan ada begini sopra orang Ciledug mah. Yang Betawi songong sono mah. Beda sama orang Pucung. Ya orang Pucung kan halus-halus Betawinya. Sopra ada begini dikit. Begitu makanya mohon maaf yang musibah undang saya gini ini. Kayaknya bisa balik masuk hari kayaknya. Sur kayak begitu lu undang sur. Maka ada yang lain, sur. Lah bayangin lebih di kita sekarang banyak perempuan dia pada usaha bisa dibikin gorengan dia jual, betul? Dia bikin ini dia ngejahit dia bisa apa dia jadi duit. Laki lagu-laguan tugas gue nyari duit doang. Sakit kuning. Tugas laki ngedidik bini, ngedidik anak. Ngejagain bini, ngejagain anak, nafkain bini. Tetapi istri menjalankan fungsinya sebagai partner di rumah tangga untuk mendampingi suami, menjadikan rumah tangga sebagai sebuah nahkoda yang begitu luar biasa. Makanya kita jangan songong mengabdi kita nih, ditinggal bini 2 minggu stres di rumah. Ini Bang Suryadi mohon maaf, nih bocah mohon maaf jangan panggil sama bini, mohon maaf saya.
Ini bocah ditinggal 2 hari mamanya ente stres. Stresnya lagi parah dibanding bos. Kita ngomelin bos nih sama atasan kita nih, stresnya gak begitu mau hilang. Tapi kalau kita tinggal anak 2 ekor nih anak nih umur segini nih, umur segono 2 minggu saya belum. Mau makan kita kirim kompor, gue bingung. Mentok Indomie lagi, mentok Indomie itu bocah pulang-pulang muka begini muter begitu. Lo buju itu pakai kapal pecah, piring belum diberesin, cucian depan numpuk, anak ngompol baik. Abis itu berantem dari abang kan, dia pernah berdengar bayang orang lempar bandal sini, abis buka-bukaan. Tahu kadu-kadan? Ya itu kabar kadu-kadan si kabar masuk begini wong, saya neraka ini mah. Coba bini kita, ada bini kita beres, Rapi. nyapu beres, ngepel Beres. beres, kamar Beres. piring Beres. beres, beres cucian, Beres. perut, Kenyang. barang beres, pala atas pala bawah beres. Ya saya mau apa aja ya, mohon maaf ini Pak. Beneran saya ngomong salah. Ya kalau masalah saya salahin aja. Makanya jangan bertiga kita laki. Makanya Nabi kenapa sayang betul sama perempuan-perempuan itu? Karena memang begitu luar biasa. Urusan duit, urusan nyari duit bisa aja. Kerja lah berapa banyak PNS PNS kan PNS ya? Kan contoh itu dipimpin sama perempuan. Kagak malu lo. Lah kan bukti bisa memimpin. Betul? Jadi kita jangan lagu. Kalau anak mau keren, kita orang tua kudu nyontoh. Jangan nyuruh. Ngaji lu sob. Bawa kagak ngaji lah. Saya dengar di majelis SOC cuma di malam Senin, Pak. Tuh, malam Senin ada yang benar. Bapak suruh ngaji kan? Ya, udah pintar. Masih si pintar, Pak. Coba cepat ya. Pak yang terus suruh buah, Ustaz. Coba Pak, saya mau dengar Pak. Coba Fatihah itu. Mau lu Fatihah? Lu sih coba Pak, majelis SOC saya mau belajar Fatihah. Coba Pak, enggak usah dibaca dia aja Pak ya. Coba lihat. Saya Pak, bisa. Alhamdulillah. Alif lam syukur patah alhamdulillah syukur do adu alhamdulillah. Coba Pak, apa tadi apa lu? Apa lu? Gelatin. Mana sih mana hurufnya alif, mana alif, mana alif si alif? Itu pembaca tuh. Mana sih yang mana? Orang tahu huruf alif. Orang tahu huruf? Kenapa bisa begitu? Berbahaya. Makanya ya, anak kita jadi dengan Allah. Betul, anak kita arahkan dunia, tapi nomor 1 ajarkan agama. Bang Sur gak bisa ngajin anak, suruh datang ke Ustad, ngajarin ngaji. Ini dasar orang tua kagak bisa ngajarin, orang tua gak bisa nyontohin, kagak mau nyuruh anaknya ke madrasah. Parah itu orang tua. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejahat-jahatnya orang tua adalah orang tua yang masa bodoh kepada anaknya, tidak mengajarkan agama kepada anaknya. Dosa orang tua. Orang tua wajib ngajarin sholat kepada anaknya. Waduh, Ustaz, saya nggak bisa ngajarin, boro-boro ngajarin, saya nggak bisa sholat. Kita tahu diri, kita bodoh, maka anak kita suruh datang ke majelis taklim, suruh ke madrasah, suruh ke pesantren, biar dia belajar sholat sama Ustaz. Kita orang tua yang gak bisa ngajarin, nyiapin tiap bulannya ngasih Ustaz buat beli rokok. Kalau anak kita rada-rada jewer dikit sama Ustaz, biarin, lu bisa sama Ustaz, lu bisa lo. Ustaz nggak ada nyerampang, kagak ada. Kita kadang sama anak serampang, betul? Jemurin, tolong. Soal di rokok, beliin rokok Samsung yang refill. Dia belum di rokok.
Pak, beli apa? Coklat, refill. Punya refill. Kita refill doang. Apaan nih? Sabun cair apa? Pokoknya refill. Waduh, ini kayaknya refill, kayaknya ituan nih. Orang yang bikin rokoknya di bawah itu coklat refill buat isi mobil itu kan. Ya mesti datang tuh. Tolong. Kusudra beginian. Bayangin itu kadang kita ke anak begitu apa? Akhirnya anak kita udah gede lawan sama kita. Sayangin anak kita dengan cara apa? Ajarin agama. Anak kalau udah ngerti agama ya kayak ini kan ngerti agama ini. Akhirnya udah tua bikin senang orang. Saya tanya di sini kata orang tua bisa dapat meninggal, kebanyakan. Kebanyakan udah meninggal betul. Lah kita duduk di begini pahala ngalir. Coba dulu kalau orang tua kita kagak ngajarin selamatan, nggak ngajarin begini kumpul-kumpul begini. Lah bujuk orang tua kita sengsara lagi. Hantangin oleh malaikat berkawan. Nakir. Ayolah kita di sini ayo kita rubah dunia boleh berubah, dunia boleh modern, dunia boleh canggih. Silakan. Tetapi kita tetap harus jadi orang yang beragama. Urusan dunia anak yang diajarin. Ini urusan dunia anak diajarin, urusan agama anak diajarin. Jawab yang jujur. Rata-rata kita waktu nyari kerjaan, orang tua kita yang nyariin kerjaan, apa kita nyari dewek? Agak. Rata-rata nih kita nyari duit, orang tua yang nunjukin, bisa bikin sono. Bisa bikin sono, lamar kerja di sono, ini lamaran begini, gue bikin SKSK-nya, gue bikin segala macamnya. Apa dia dewek? Hah? Jawab, kebanyakan jalan dewek, kebanyakan nyari sendiri, betul. Berarti di sini prinsip bahwa dunia mah kagak perlu diajarin, kita bisa dewek. Bang Suryani, mohon maaf, di JNE bukan dia? Di mana dia? Di Layan itu orang tua dulu yang sono pengen dewek. Ya kali maksudnya itu bikin SKCK orang tua yang nganuin, bikin surat lamaran nama Suryadi. Bapaknya yang bikinin. Ada yang tinggal kerja bapak yang bikinin. Emak yang bikinin. Kagak ada. Apalagi emak kita udah pada tua. Kagak ada. Kita rata-rata semua nih, apalagi anak-anak sekarang Gen Z, rata-rata otaknya cerdas. Apa yang dibisnisin? Betul? Apa yang dibisnisin? Bagaimana caranya dapat duit? Bagaimana cara dapat kerja? Orang tua nggak tahu apa-apa. Nggak tahu di mana tahu? Belum kerja. Terus lu apa itu? Martabak goloyang. Martabak apaan itu? Martabak telur. Telur apa? Telur bebek, telur puyuh. Mana telur puyuh? Ya ada orang yang pesan sih. Terus telur martabak manis, isinya apa? Masih kacang. Terus yang lagi apa? Ini duit sekarung. Buat siapa? Kalau buat emak. Nah, dari mana berduit? Saya kerja THR. Kata emaknya, lalu kerja di mana? Di anu. Lah dari kapan? Dari anu, dari lu nggak sama siapa? Sama teman saya begini. Betul. Emak kita kagak tahu kan kita dari mana. Tahu cuma duit gua, betul. Makanya oleh karena itu, Bang Suryadi ini anak dua yang terpenting satu, kalau anak kita pengen berbakti sama kita, ajarin agama dulu. Kalau sampai agama nggak diajarin, hari ini kita sunatin, hari ini kita muliain, hari ini kita doain, nggak diajarin agama, besok bakal melawan anak kita. Sekarang mau maaf, berapa banyak orang-orang kaya, duitnya banyak, emaknya sakit, udah tua, kita hormati asuhan. Emaknya sakit, dia kerja baik, buru amat, mati udah tua. Tuh, lu pulang. Masa? Oh, situ bang, neto nih belum kerja lagi di meeting. Malu, sakit ini dong. Oh, gak ada orang ini dong, kalau tidak ada punya sakuan dong. Lu mati juga dong, Mak. Saya kerja rumah saya ini. Udah mau pakai apa kan di situ? Udah mau ada orang mau bilang aku gede sakuan nih, gue doa, aku bingung nih.
Coba bocah sekarang, mau bocah sekarang. Pulang apa lu kerja? Kerja, emaknya Syarat. mati banget. Mati, nangis tai kucing. Mata buaya. Banyak yang begitu, banyak yang begitu. Banyak. Pura-pura nangis doang. Air mata buaya. Udah dapat 1 hari, dia ketawa-ketawa sama teman, betul? Air mata Buaya. buaya. Coba orang-orang dulu, zaman kong aja loh. Ya. Zaman kong haji, mau lebaran, kita lebaran. Zaman kong haji, rumah emaknya ngapain? Salah. Lebaran sambil ngapain? Biasa. Nenteng. Betul nggak? Betul. Nenteng. Kalau sekarang Sama. rokok. Apa yang dorong tua diambil kok. Betul kagak? Kenapa? Gak punya adab, gak punya akhlak. Coba kalau kita udah agama, ridallah firdal walidain wa sutullah fi sutul walidain. Boro-boro dia mau ngebentak, ngomong aja nggak berani. Kenapa? Dilarang sama agama. Orang sekarang, anak kita yang dari SD kita rawatin, kita sekolahin, dia SMP, dia SMA kita bayarin, dia mustahil itu kita bayarin, dia mau kuliah kita kasih duit yang banyak, universitas yang bagus, dapat kerjaan, dia pulang kerja motor kotor, kita orang tua cuci motor. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada nggak yang begitu? Ada. Mana suruh gosokin bajunya? Ya. Mak kalau siap sarapan, mak kalau baju saya, mak mana baju saya, ternyata belum digosok, main udah ngomelin. Ada yang begitu? Ada. Ada yang begitu? Ada. Salah siapa? Orang tuanya. Coba kalau dia punya adab ilmu bahwa apa yang gua punya hari ini, duit banyak, karir bagus, bukan semata-mata jerih payah gua semata, tapi ada dorongan moral, doa orang tua di tengah malam, tetesan air mata kepada Allah, berharap anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang memiliki kekayaan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika melihat orang tua susah, langsung udah tua. Mama mau kemana? Mau masak? Jangan masak, Pak. Diam. Saya tugas masak. Bini repot, laki repot, nyari suka masak. Emak gua kalau masakannya yang enak sesuatu emak gua kasih makanan enak. Kenapa? Sekarang waktunya jadi raja, jadi ratu. Dulu gua jadi ratu, jadi raja sama dia. Anak-anak sekarang itu ada kali tiap bulan ada masuk bubu ada begitu. Orang ada. Kalau buat pacarnya, buat pacarnya. Ada. Buset, kagak ada ada. Adain buat orang tuanya. Ada dibilang kagak. Ada. Kenapa? Karena nggak diajarin agama, akhirnya jauh daripada Tuhan. Karena jauh daripada Tuhan, akhirnya yang sengsara orang tua sendiri. Kira-kira. Jam 10 udah pada. Jangan enggak begitu masih jawab kagak udah. Ya, mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anak titipan. Itu anak titipan. Urusan titipan. Urusan yang lain tolong jagain. Anak kita nomor 1. Mohon maaf, urusan anak jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Allah menjamin. Nabi ada satu riwayat. Nih, yang baru-baru rumah tangga nih. Bang Suryadi, ada Nabi riwayat begini, sahabat lagi pada nongkrong. Ada anak muda ganteng, gagah, hebat Pak. Kata sahabat begini, ini seandainya kalau ini orang ikut berperang di jalan Allah, pasti sangat keren. Nabi lewat, kemudian Nabi diam, kemudian ngomong begini, hei Nabi, apakah kalian berpikir jihad fisabilillah itu hanya berperang di jalan Allah? Kalian harus tahu, orang tua yang membiayai anaknya, dia bekerja banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi pala.
itu dapat pahala bisa diri. Jadi siapapun yang tidak ikut berperang di jalan Allah, kemudian dia fokus untuk menafkahi anak istrinya dengan uang yang halal, maka dia selalu mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Dan kalau seandainya ini si suami punya hutang untuk menafkahi anak istrinya, punya utang, kerjaan sepi, dagangan sepi, minta kagak berani. Akhirnya anak kalau gua kelaparan bagaimana ini? Waduh, gua bingung, nyolong kagak boleh. Akhirnya gua ngutang nih untuk anak bini. Maka utang yang seperti ini untuk anak istri, Allah yang akan menjamin untuk membayarnya. Di mana ada keterangan ini? Di dalam kitab Tamhul Ghabir. Makanya kita untuk anak mah jangan pernah takut. Orang tua kita dulu punya anak 11, makan semuanya, betul? Orang tua kita dulu anak 11 beres urusan, betul? Bu, saya kira kita punya orang tua satu kagak beres-beres. Betul? Kenapa? Karena kita nggak paham. Ingatin, saya selalu bangga menafkahi anak istri saya. Kenapa? Pahalanya jihad fisabilillah. Kalaupun saya harus berutang untuk menafkahi anak istri saya, maka itu bukanlah suatu aib. Kenapa? Karena Allah yang menjaminnya. Di dunia kita nggak masuk membayar, maka ketika kita nanti mati bayar hutang, ketika ditagih oleh yang melunasi hutang kita, maka Allah yang akan membereskannya nanti ketika di yaumil akhir. Alhamdulillah. Jadi urusan dunia perlu ditakutin apa jangan? Perlu takutin apa jangan? Perlu takutin apa jangan? Perlu takutin apa jangan? Perlu takutin apa jangan? Jangan. Mana dalilnya? Satu, saya tanya. Kita harus paham rezeki di mana? Kalau kita paham ini beres urusannya, kita akan fokus ngejar akhirat. Jawab. Rezeki di mana? Rezeki kita di mana? Banyak. Ayo. Rezeki kita di mana? Hah? Jawab, ayo yang bapak. Rezeki kita di mana? Hah? Rezeki kita ada di mana-mana. Di sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, di sebelah depan ada, di belakang ada, di bawah ada, di atas ada. Itu jatah rezeki kita. Makanya kalau ada orang bohong, bang, nggak punya duit, waduh, puyeng banget. Terus, gue bingung nyari kemana? Saya bingung. Dunia luas nggak dunia? Dunia luas nggak? Laut? Luas. Apalagi zaman sekarang lebih luas. Dengan era digital lebih luas. Menciptakan rezeki itu sesuatu yang sangat gampang. Kenapa? Karena memang Allah menjamin bahwa rezeki ada di mana-mana. Tapi yang kita belum tahu dua. Apa? Yang pertama, siapa yang bagi rezeki? Siapa yang bagi rezeki? Kita tahu Allah, tapi kita nggak yakin kadang kalau Allah yang ngebagiin. Siapa yang mintain rezeki? Allah. Kalau kita paham dua ini, Allah yang menciptakan rezeki, Allah yang membagikan rezeki, maka kita akan fokus ikhtiar, hanya sekedar ikhtiar, tapi kita tidak akan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan menyimpang daripada hukum-hukum syariat agama Islam. Kenapa? Karena kita tahu Allah yang menciptakan rezeki, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang membagi-bagikan rezeki. Sedangkan rezeki ada di mana-mana. Kewajiban kita hanyalah ikhtiar mencari rezeki. Pulang dari rumah, dari kantor, dari sekolah, dari sawah, pulang ke rumah mandi, datang ke sini, ada rezeki kagak? Ada. Wah, rezeki semua. Saya dipanggil ke sini, ada rezeki saya. Berarti di situ Allah yang menciptakan rezeki itu, Allah yang membagi-bagikan kita.
tetapi tugas kita hanya perlu ikhtiar. Yang ke sawah, yang ngewarung, yang kerja, yang ngewirid, yang ngajar. Yang penting satu, jangan tinggalin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang harus kita kejar apa? Urusan akhirat. Allah nggak ngejamin. Dunia dijamin, akhirat tidak dijamin. Makanya kebanyakan orang mengejar sesuatu yang dijamin, melupakan sesuatu yang tidak dijamin. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan di pertemuan ini Bang Suryadi menjadi rumah tangga sakinah wa warahmah. Pokoknya kompak terus, kompak Bang Suryadi, istri kita pun semua kudu kompak. Kalau ada masalah dengan anak, jangan suka berantem di depan sama bini, jangan berantem. Ingat kalau ada masalah, ingat zaman pacaran. Duit kurang, ada selampe, masukin selampe. Kita jangan nyelancong, nggak ada duit, selampe kita masukin. Belum makan nih kita, proma kita tolong. Yang penting bisa jalan, senang terus, kita bahagia, saudara. Maka oleh karenanya itu, yuk mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan anak-anak kita ngaji. Ingatin, kalau kita udah mati, sesuatu yang dibutuhkan hanyalah doa dan sedekah dari anak kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf ada bahasa saya kurang bagus, mohon maaf Pak Haji, Pak Ustadz, semuanya mohon maaf. Jagain, ini kampung udah keren banget, ini kampung udah keren. Jagain, maulid jangan ditinggalin, sholawat jangan ditinggalin. Karena orang kalau udah baca sholawat dijadikan istiqomah, maulid dijadikan istiqomah, kemudian doa birrul walidain, Rabbing firli wali walidayya, Rabbing firli wali walidayya, Rabbing firli wali walidayya, nggak ditinggalin, hidupnya mustahil miskin. Mustahil. Kalau kalian ingin mencari amalan kaya, ingin dihormatin orang, ingin dapat kemuliaan yang tinggi, satu, Rabbing firli wali walidayya, doa birrul walidain, jangan pernah ditinggal. Yang kedua, kita sholawat kepada Rasulullah SAW, jangan ditinggal. Yang ketiga, istighfar. Mustahil, ini Allah yang bilang melalui lisan Nabi yang mulia, mustahil. Yang mudah-mudahan nih kita, mohon maaf, kita yang punya anak kecil nih, kita yang bangsa, nih kita anak-anak kita masih kecil, mustahil miskin. Yang penting jangan ditinggalin. Derajat kita akan terus ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan makom kedudukan yang mulia di sisi Allah karena berkat salawat kepada Nabi, istighfar kepada Allah, dan mendoakan kepada kedua orang tua. Tapi kalau kita tinggalin ini, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, akhir hidup kita atau di tengah perjalanan kita pasti akan menjadi orang yang akan miskin dan jabatan kita akan sirna. Kenapa? Karena tidak ada yang bersifat abadi. Sebelum saya tutup semua analogi sedikit, mohon maaf Pak Ustadz, orang ada Pak Ustadz, ini ada Pak Ustadz. Pak Ustadz yang ini muda, yang orang tua, mohon maaf, kalau kita hormatin, kita lebih menghormatin yang ini apa yang mana? Yang tua, betul. Terus saya mau tanya, pernah dengar gak ada mantan ustaz? Ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Mantan kiai? Nggak ada, betul. Kemudian mohon maaf, ini Pak Ustadz makin tua umurnya 70 tahun, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, cuma duduk di kursi begini Pak, ini pegang tasbih. Tetap Ustadz. Beliau punya murid yang masih muda, ngajar di majelis, beliau nggak ngajar, begini doang. Saya tanya, seluruh jamaah lebih menghormati ini yang muda
atau ustadz yang tua yang udah stroke duduk begini megang tasbih? Mana yang dikejar? Yang tua. Kenapa? Berdua risin. Kenapa? Karena kalau ilmu agama laksana kayu jati. Semakin dia tua, semakin mahal. Sama seperti emas, semakin kadarnya tinggi, semakin mulia. Oh iya. Coba ada Pak RT. Pak RT udah tua. Pak RT udah tua jadi mantan. Mohon maaf nih belum RT. Dihormati nggak di rumahnya begini, baik. Ada orang tua salaman? Ada. Hah? Ada. Ada bos, ini bos nih. Bos besar. Bos besar begini, nih bos besar dulu bos material, punya Indomaret, punya pulau, kaya, kemudian bangkrut. Begini, begini. Di rumahnya, ada nggak juga? Ada. Hah? Ada yang minta bantuan nggak? Ada. Ada yang minta bantuan nggak? Ada. Pak Kiai, Pak Ustadz udah tua, udah sepuh, udah begini, baik. Udah nggak ngajar ngaji, bilang tasbih begini. Tugas ngajar diambil oleh anaknya, oleh anak muridnya, dia begini. Saya tanya, itu orang muslim, kita termasuk jemaah semuanya, berharap nggak doa dia? Berharap nggak? Masih minta doain nggak kita? Masih minta? Oleh karena itu sebelum ini saya tutup, tolong kejar yang itu. Kejar yang itu. Karena kita semua punya potensi menjadi orang alim. Apa tugas kita? Ngajar dan belajar. Kalau udah punya ilmu kalau belum punya ilmu ya belajar. Dan tugas kita belajar. Mudah-mudahan kita semua hidupnya kekal abadi dengan segala kemuliaan, dengan segala kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ini anak daripada Sohibul Hajat diberikan anugerah yang luar biasa, jadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan orang tuanya pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh cita-citanya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua yang hadir di sini pun mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sallallahu salam Allah Rasulillah sallallahu sallallahu salam Allah Rasulillah sallallahu ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullah aladzim wa fa'ana karimina wa fa'ana karimina wa fa'ana karimina ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.